Halo, halo. Hari pertama ngonten menyusuri hutan dan menemukan buah-buahan hutan yang bisa dimakan. Oke kawan, jadi petualangan kali ini ceritanya aku itu mau ke tempat bermain masa kecil kami. Dan tempatnya itu dan tempatnya itu ada di balik bukit yang barusan aku tunjuk guys ya. Di sini kami berjalan berdua saja guys. Dan ditemani sama abang aku guys ya. Ngomong-ngomong itu abang aku ternyata bawa senapan guys. Baru ngeh aku. Mungkin takutnya di jalan ada hewan buas ataupun apa yang bisa dimakan guys. Belum 10 menit berjalan sendalku udah calangap aja guys. Gimana ini? Padahal kenapa gak pakai sepatu gitu? Kenapa gak pakai sepatu toronol? Jadinya kan gak bakalan calangap guys ya. Ini udah sekitar 10 menit kita berjalan, udah berada di ketinggian berapa mungkin lah, tak apal orang ge tumanting. Jadi pokoknya udah lihat halaman perkampungan guys. Dari sini udah mulai kelihatan guys pemandangan kota Bandung ataupun kampung aku sendiri tuh. Kita tadi jalan dari situ tuh, dari bawah situ. Sekarang kita udah berada di ketinggian, aku kurang paham sih guys kalau masalah ketinggian MDPL kayak gitu. Soalnya bukan anak gunung. Itulah pemandangan kota Bandung. Sayangnya agak berkabut dikit guys, jadi gak kelihatan semuanya. Nah, sampai di puncak angin kita itu menemukan tiang koplok, tiang kincir angin ya guys ya. Jadi di situ itu emang anginnya agak besar juga guys. Dan ini adalah sumber air yang datangnya dari tempat yang mau kami tuju guys. Oke guys ya, mantap kawan ya. Di sini bisa dilihat airnya itu sangat jernih sekali guys. Kalaupun kita mau minum sekarang itu gak apa-apa juga guys, asalkan tetap hati-hati. Pemandangannya, inilah yang aku suka kalau di perkampungan kayak di tempat aku ini ya guys ya. Jadi pemandangan dan lingkungannya itu masih terjaga dengan baik guys. Contohnya seperti pesawahan dan pegunungan yang masih enak untuk dipandang, belum banyak terganggu oleh manusia guys. Mantap, semangat guys. Di tengah perjalanan aku itu tiba-tiba menemukan salah satu buah yang jenisnya itu mirip seperti buah stroberi guys. Kalau di sini disebutnya mungkin namanya itu naon dia tuh pohon di anjing teh. Arben guys, kalau di sini disebutnya arben. Nah, dan ini bentukannya. Jadi memang agak mirip stroberi guys, cuman ini lebih bulat ya. Untuk rasanya itu sedikit manis, masam. Pokoknya manis masam aja guys. Jadi mantap lah. Akhirnya guys, sekian lama berjalan kaki, kita sekarang udah mau sampai guys ya ke tempat tujuan guys. Mungkin sekitar 10 menitan lagi dari sini guys. Dari sini juga kalau aku udah dengar suara gemuruh air yang jatuh ya guys ya. Nah, itu kakakku langsung turun ke bawah guys. Ini jalannya ya. Oke. Wah. Curam sekali jalannya guys. Jalannya lumayan curam guys. Jalan di sini kita harus hati-hati guys ya. Takutnya tergelincir soalnya ini turunannya agak tinggi juga. Jadi jalannya harus tetap hati-hati juga ya guys. Karena udah gak sabar, di sini aku coba lari guys ya. Karena udah gak sabar, mungkin udah berapa tahun aku gak kesini guys. Jadi rindulah dengan tempat yang
kami sering datangi dulu. Dan oke, inilah kita udah sampai ceritanya guys ya, di tempat yang kita tuju tadi. Mungkin kalau mau pabaliut we koplok. Mungkin buat kalian yang tahu ataupun sama daerahnya dengan aku itu mungkin gak asing lagi. Bukan gak asing. Ini tuh namanya Curug Ngebul guys. Curug Ngebul. Ini disebabkan bukan tuh koplok. Emang halodo, bukan halodo. Emang gak hujan guys, jadi kondisi airnya itu agak kurang guys ya. Kondisi airnya itu agak kurang karena belakangan ini gak ada turun hujan guys. Dan inilah suasana pinggiran-pinggirannya guys. Tuh airnya sedikit dangkal. Di sini aku udah buka baju aja ya guys ya. Jadi ceritanya mau coba nyemplung, dan dalamnya itu sekitar berapa ya dalamnya ini? Teuing itu udah temu meteran koplok. Di sini aku mau coba naik ke luhur, ke atas. Itu abang aku udah di atas aja dia guys. Jadi mau coba mandi langsung ke air terjunnya. Dan rasanya itu guys peres, lain peres koplok. Lain peres anjing, naon ngaranna teh peres lah perih guys kalau kena punggung itu, bukan sebab karena airnya itu maju gancang majunya ya guys ya. Nah, dan inilah kalau dilihat dari kedekatan guys, mantap kawan ya, mantap guys. Zoom. Awas kena batu goblok. Itu barusan ada penampakan Putri Duyung Cekung ya guys ya. Memang ada aja dia guys. Katanya mau loncat. Di sini kami udah selesai atau udah kenyang nyemplung air. Aku bergegas lagi pakai baju ya guys ya. Jadi ceritanya kami ini mau langsung lah tutung kakaknya koplok, jelaskan lah. Jadi air terjunnya itu ada dua guys. Yang satu yang kita cemplungin tadi, yang kedua itu berada di atasnya guys. Jadi ada dua air terjun sebenarnya. Yang ini pertama yang kita cemplungin. Nah, yang kedua itu di atasnya guys. Mantap kawan ya. Oke guys, jadi aku udah pakai baju lagi selesai tadi masuk ke air sana. Ceritanya kita mau explore ke curug yang satu lagi guys. Curug yang satu lagi yang ada di atas. Jadi ini tuh ada dua curug guys, ada dua air terjun. Yang satunya lagi tuh di atas sana tuh. Tuh, mungkin kalian lihat sendiri kan tuh. Di sana. Kita mau sekarang kita mau ke sana guys. Oke. Gak tahu kenapa guys, mulut aku itu belibet ngomongnya. Maklum lah, lidah Sunda maksain ngomong Indonesia guys. Jadinya ngecapruk kemana karep koplok ya. Oke lanjut, jadi ini ceritanya jalan menuju air terjun yang kedua. Jalannya itu bukan main guys, nanyak pisan nanyak pisan sampai ka eungap pokona mana. Itu adalah air terjun yang tadi pertama kita datangi guys. Jadi jalannya itu berada di samping air terjun yang pertama guys. Dan inilah dia air terjun yang kedua guys. Bisa kita lihat di sini. Itu terjunnya guys. Air terjunnya. Beda dengan air terjun yang di bawah. Kalau ke air terjun yang ini setauku kurang dikunjungi guys. Karena di sini air yang ada di bawahnya itu gak bisa diselami. Soalnya dangkal airnya guys. Banyak batu juga. Mantap guys.
Lanjut, di sini aku mau coba explore ke tempat air yang jatuh itu sana guys. Kalau dilihat dari kejauhan emang agak bagus juga sih guys viewsnya ya. Kalau untuk dipakai foto-foto. Tapi ngomong-ngomong lihat tuh abangku sibuk sendiri dia guys. Tuh lihat lihat. Ngapain dia coba? Foto, video. Emang aneh dia guys. Oke lanjut. Jadi pas di perjalanan pulang aku itu menemukan satu buah yang bentukannya itu mirip buah tin guys. Karena penasaran, di sini aku coba mau ambil buahnya guys ya. Nah, aku ambil gak banyak, takutnya beracun apa gimana, jadi ambilnya secukupnya aja guys. Walaupun jalannya agak susah, soalnya belum ditincakku jelema, belum pernah. Aku mau jatuh itu. Soalnya belum pernah ada yang ambil juga kayaknya ini guys. Buahnya itu lumayan lebat guys. Di sini aku coba ambil beberapa butir. Lumayan agak susah juga naiknya guys. Tapi naon, dek ngomong naon bete poho dia. Aduh. Anjing koplok. Nah, aku udah berhasil ambil guys ya. Dan kita akan review guys. Dan inilah bentukan buahnya guys. Memang dalamnya itu memang luarnya sekilas mirip buah tin guys ya. Mungkin bisa disebut juga ini tin hutan guys. Di sini aku coba mau rasain rasanya itu kayak gimana. Aku mau coba buka. Di sini aku gak bawa pisau ataupun golok guys ya. Jadi bukanya pakai tangan kosong aja. Dan ternyata benar guys, dalamannya itu memang seperti buah tin. Mirip-mirip lah, tapi ini lebih banyak getahnya guys. Nah, ini untuk dalamannya guys. Memang mirip sekali dengan buah tin. Dan di sini aku coba untuk merasakan rasanya itu kayak gimana, dan rasanya itu tawar guys. Oke teman-teman. Sekarang kita udah menuju jalan pulang ya guys ya. Mungkin untuk konten kali ini cukup segitu aja dulu guys. Besok kita gas lagi mengeksplor hutan-hutan yang ada di sekitar kampung halamanku guys. Oke, buat kalian jangan lupa like dan subscribe ya guys ya. Mantap bang. Mantap. Mantap.